Tapi kalau untuk operasi, karena untuk aku apa namanya facelift, daripada aku benang buang duit terus kan, aku ngumpulin duit juga udah lama. Puluhan tahun aku berkarya, kamu lupa ya? Kamu anak lahiran tahun berapa? Aku operasi nggak dibiayain suami ya, gitu, nggak pernah. Kalau hidupku sederhana, aku dikasih gaji suamiku berapapun, berapa perak pun aku terima. Ya layaknya ibu rumah tangga, setiap gajian tanggal 2 kita beli kebutuhan rinso, soklin, segalanya lah, kan? Ya nggak mungkin lah uang suamiku tak pakai operasi, kan kasihan. Mendingan buat anak-anak, ya kan, anak-anakku masih kecil. Nah kan saya pakai uang saya sendiri, kok kamu yang bingung, kok kamu yang kepo. Kamu udah tak screenshot ya? Nah ini Momi Alessia. Yang penting cantik buat suami. Iya, kalau saya itu mempercantik diri untuk suami saya itu halal, bukan haram, ya kan ya. Nah, mulut yang haram itu mulut yang suka menggibah orang, itulah, ya kan. Suka ngomongin orang kayak gitu kan. Kalau hidupku biasa aja, sederhana aja, ngapain gitu loh, mau ngapain sih gitu loh. Tanya, saya rumah tangga sama suami hampir 10 tahun, tapi saya tidak pernah minta beliin satu barang mewah. Satu barang mewah tidak pernah. Contohnya tas yang branded saya nggak pernah. Karena suami saya tahu sebelum saya nikah, suami saya datang ke rumah saya tuh tas saya branded semua tuh banyak. Tapi saat saya harus menikah sama suami saya harus bisa menyesuaikan diri, harus bisa menempatkan diri. Bagaimana membuat agar orang lain tidak iri hati sama saya, menjaga di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung, ya kan? Makanya saya nggak minta suami saya untuk beli tas branded karena saya tahu punya tas branded sendiri dari sebelum nikah gitu. Tapi uang yang suami saya ada itu rezeki atau gaji itu ya dikumpulin buat anak-anakku, kan udah tak bilangin anakku masih kecil, umur 3 tahun, yang satu mau 9 tahun, ya kan. Nanti kalau bapaknya pensiun, anakku baru masuk SMP. Nah, gitu. Jadi saya mikirnya itu jangka panjang untuk suamiku. Aku nggak pernah minta suamiku tas mewah. Tanya deh, tanya suami saya. Karena memang gini loh Bu, kalau kita sudah punya, kenapa sih harus beli lagi, ngikutin zaman, ngikutin fashion. Saya suka fashion, tapi saya nggak mau kebablasan ikutin fashion gitu loh, ya kan. Nggak, aku nggak pernah minta suami saya, aku jalan-jalan ke Plaza Indonesia, ke Pacific Place, nggak pernah minta saya, ayang aku beliin ini, nggak pernah. Karena saya bilang, ya Allah, ini kalau daripada buat beli ini mendingan ditabungin buat sekolah anakku gitu. Sekolah itu ya Bu, semakin tahun semakin tinggi biayanya. Bener apa enggak? Ya kan? Semakin tahun semakin tinggi. Coba bapaknya udah pensiun, anakku baru masuk SMP. Nah, coba Bu. Ya kan? Gitu. Jadi saya itu, makanya saya bilang yang masuk di TokTok saya ini alhamdulillah 90% selalu positif. Terima kasih. Semoga Anda semua diberkahi sama Allah. Saya terima kasih banget. Makanya saya suka nyapa gitu kan ya. Jadi eh, saya ini sebenarnya sama kayak ibu-ibu di rumah gitu loh. Nerima gaji dari suaminya 5 perak, terus 1 perak buat beli rinso, buat beli baju, apa namanya, kebutuhan pokok, ya kan, buat beli beras. Nanti sisanya buat apa ya? Sisanya buat bayar ini ART misalnya gitu. Terus sisanya lagi dikumpulin, kalau bisa ngumpulin 1 peraknya alhamdulillah gitu kan. Gitu. Jadi gajinya suami saya itu dibagi 3 Bu. Gitu. Dibagi 3 itu buat anak saya 2, sisanya buat saya. Jadi ini ditabung buat anak saya 2 ini, sisanya buat saya. Jadi dibagi 3, tapi saya cukup, alhamdulillah gitu loh. Soalnya kalau aku mikirin donyo, kalau ente ya Allah itu bagus semua. Siapa yang nggak kepingin Bu? Kita itu manusiawi, orang yang selalu kepingin dengan hal-hal yang, aduh kepingin ya gitu. Nggak apa-apa Bu kalau kepingin.
prinsipnya gini, kalau kita pingin sesuatu, ya Allah aku pingin itu, nggak apa-apa diungkapin dalam doa habis sholat. Tapi kalau kita iri, ada tetangga kita punya ini, ya ampun orang tuh ya Allah gaya banget ya, sombong banget. Jangan, orang memakai tas mahal terus dibilangin sombong, jangan, itu salah besar. Belum tentu dia sombong gitu loh. Karena dia memang sudah stylenya begitu, suka pakai tas itu. Kita nggak boleh, ya kita hanya, ya Allah kapan ya aku bisa pakai tas seperti itu. Itu aja udah dijabah nanti sama Allah cepat atau lambat gitu loh. Kita nggak boleh iri. Kalau iri nggak bakal dijabah sama Allah sampai akhir hayat. Sampai meninggal pun gak akan dijabah kalau iri ya. Tapi kalau kepingin, ya Allah aku kepingin makan di restoran yang enak ya Allah gitu. Kapan ya gitu. Tiba-tiba ntar ada aja rezeki. Entah datangnya dari suami, dari diri kita, atau dari usaha UMKM-nya ibu-ibu. Kita nggak pernah tahu. Rezeki itu datangnya bukan hanya berupa uang. Teman baik, link baik. Kita punya klien baik. Kita punya orang yang bekerja sama-sama kita baik. Ketemu orang baik. Ketemu pimpinan baik. Ketemu semua baik. Itu alhamdulillah itu rezeki. Buat saya ya. Saya selama ini bersyukur. Selama 10 tahun jadi Bayangkari. Semua para pimpinan, mbak-mbak senior dan adik-adik junior tuh Masya Allah baik sekali. Dan saya pun gak gengsi kalau mau tanya ke adik-adik junior tuh. Saya gak gengsi, karena buat apa saya gengsi? Hidup itu bukan gengsi. Hidup itu belajar. Kalau kita gak tahu kita tanya. Kalau kita gak tanya kesasar gitu kan. Gitu. Dan jangan merendahin orang gitu kan. Karena kalau kita direndahin manusia, kita ngerendahin manusia gitu. Kalau kita direndahin manusia tuh mungkin sakitnya cuma sebentar. Tapi kalau kita sudah direndahin Allah, itu sudah paling parah. Iya, alisnya aku kemarin pernah sulam Kak, aku punya pengalaman sulam alis. Aku udah kapok banget gak mau sulam alis karena salah banget yang nyulam. Alisku kan udah tebel. Maksud aku tuh di sini ada yang kosong, diisi aja, dibikin serat, ternyata diblok semuanya. Ya udah aku udah kapok nggak mau bikin lagi. Gaji 1.500.000 susu 3 anak bulan depan, beli susu paket 800, anak sekolah 20. Masya Allah. Ini siapa? Khiranisha, tak doain ya semoga nanti dilimpahkan rezekinya, dicukupkan kebutuhannya dalam berumah tangga ya. Mudah-mudahan kalau kita sudah dicukupkan Allah itu alhamdulillah ya kebutuhan kita. Kita nggak perlu banyak mau, Allah akan memberi apa yang kita butuhkan bukan yang kita mau. Kalau kita manusia biasa pasti maunya banyak, pingin ini, pingin keliling dunia, pingin naik jet pribadi, pingin apa segala itu ini. Jadi kita tidak boleh ngejudge orang-orang yang memang sudah dicukupkan lebih dari kita sama Allah. Misalnya orang tuh kira sombong banget dia gitu, nggak boleh gitu ya. Devi Arif tak doain semoga penyakitnya diangkat sama Allah ya, semoga diberi kesehatan kesembuhan seperti sedia kala ya. Pokoknya semangat ya. Beliau sakit kanker, semua teman-teman yang ada di sini Tok kita doakan Mbak Devi semoga lekas sembuh ya kan, diangkat penyakitnya karena tidak ada yang tidak mungkin jika Allah mengangkat penyakit, karena yang memberikan penyakit itu Allah, yang mengangkat penyakit dan mengambil penyakit itu juga Allah. Jadi kita doakan semoga sehat kembali ya. Semoga di sini semua sehat semua. Jika ada yang sakit semua keluarganya disehatkan ya kan. Yang usahanya sepi semua tak doain dilancarkan sama Allah, tetap berusaha, tetap berdoa ya kan. Mbak Mia, sama-sama Mbak Mia. Terima kasih sudah menjadi tamu aku yang santun. Kita doakan ya jika ada yang sakit. Tahu nggak, saya tuh kalau ada ambulan lewat, saya tuh kan pernah nangis di dalam ambulan karena nenek saya itu meninggal. Itu kena cancer stadium 4. Saya tuh nangis. Kaki lutut saya itu sudah nggak ada kekuatan. Jadi saya tuh lumpuh, kayak lumpuh ceklek gitu. Terus saya digendong, terus saya naiklah ke ambulan. Nenek saya tuh meninggal tahun 2009. Ya, 2009. Saya udah kayak orang nggak punya lutut karena nenekku itu ibarat kata akarnya pohon yang paling besar tuh nenekku gitu. Dia banyak kekuatan doa, yang ngajarin nyunyut puasa, yang ngajarin nyunyut tentang adab, semuanya gitu kan. Terus yang ngajarin nyunyut kalau ada tamu sebisa mungkin dikasih makan gitu. Diajarin sama nenekku karena tamu itu adalah rezeki. Mau dia bawa kue, mau nggak bawa kue, pokoknya kita rahapin, kita semanggak no gitu kalau bahasa Jawa.
Aku naik di ambulan itu, saya masih ingat itu di Rumah Sakit Siloam Surabaya. Begitu nenekku almarhum dikirim lewat ambulan, saya masuk ke ambulan. Saya bilang, ya Allah, saya nangis, udah gak punya kekuatan. Akhirnya, setiap kali saya ke Surabaya melalui Rumah Sakit Siloam Surabaya itu, saya tutup mata saya. Sampai hari ini. Saya takut, saya udah kayak trauma gitu. Jadi setiap kali ada ambulan lewat, dimanapun saya bilang, ya Allah, mudah-mudahan yang sakit diberi sembuh gitu kan. Ya Allah, jika dia meninggal semoga husnul khotimah. Gitu doaku. Jadi sepanjang jalan kalau kita di jalan raya kan biasa ada ambulan tuh. Kan wing 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 gitu. Ya Allah, sakit keras kali ya itu, mudah-mudahan kasih sembuh ya Allah, angkat penyakitnya gitu. Ya Allah, kalau memang beliau sudah almarhum jadikan husnul khotimah kayak gitu. Karena aku ngerasain posisi aku di situ, di dalam ambulan itu. Saya tidak pernah filler dagu ya, dagu saya udah panjang, udah turunan. Saya tidak pernah filler ya, tidak pernah filler dagu. Iya, besok Fatan lihat aku ya. Aku akan nyanyi besok. Ya, lihat. Serem ya. Aku punya pengalaman yang trauma banget, nenekku yang meninggal. Nanti serum alisnya aku share ya. Kemarin tuh aku naik lift, forehead, terus sama ini. Halo Bunga. Waalaikumsalam, salam Bayangkari Mbak Sri Suseno dari Banten. Masya Allah, sehat selalu. Hai Purbalingga. Enggak, aku nggak pernah makan mie. Kemarin tuh beli buat sahur tuh mie goreng di tek-tek di pinggir jalan itu buat sahur. Aku kalau makan mie bisa mungkin 1 bulan sekali ya. Kalau pingin banget itu. Makan tahu. Hai Sukabumi kumaha damang. Putra saya 2. Halo Muara Enim. Salam sehat Mami Azril. Kabar. Iya nih nggak mudik. Suka ke pasar sendiri kakak? Enggak sih, kadang ada adikku yang nemenin, kadang ada si mbaknya, asistenku. Hai Gorontalo, Santi, hello, hello. Halo Cilacap. Aduh, hatur nuhun Ayuri, kamu mah juga magelis pisan, bager. Hatur nuhun atuh. Karawang. Di Bali sekarang. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Kalau aneh nggak usah dilihat ya. Bye. See goodbye. Ya kan? Kalau aku gampang kan? See bye. Iya Mbak, kemarin aku habis facelift, makanya ketarik semua. Jadi daguku tambah kelihatan panjang gitu kan. Hai, hai
Hai Lebak Banten. Aduh, aku dulu pernah nyanyi di Lebak, rame banget penontonnya. Terima kasih yang sudah komen positif. Semoga kalian semua diberkahi sama Allah, dimuliakan, dilimpahkan rezeki semuanya, pokoknya yang baik-baik ya. Karena kan ucapan baik akan kembali lagi dengan kebaikan. Halo Palembang. Dinda, di manakah kau berada? Rindu aku ingin jumpa, meski lewat lagu ku denangkan. Apa? Aku pernah ketemu suami Mbak Ut pas lagi makan di Bali. Oh iya, makannya di mana itu? Santi, kamu kayak ini deh namanya, kayak si Mbak Santiku. Aku udah ini, nah ini pertanyaan bagus ini aku wajib jawab ya. Sudah berapa bulan faceliftnya? Sudah 3 bulan, nanti 6 bulan makin tirus lagi gitu ya. Aku capek soalnya di benang. Dulu di benang ditarik, hilang lagi. Udahlah facelift aja. Toh nggak merugikan siapapun ya kan? Tidak merubah wajah aku. Hai Mbak Mala. Saya si Putri Sinen Panggung. Datang kemari menurut panggilan Anda. Panggung ke panggung, saya sering bergoyang. Suka dan duka terkadang saya rasakan. Dari malam sampai pagi ku lakonkan. Apalagi ada Mas Joko tersayang. Rasa capek jadi hilang. Semuanya karena Kang Mas. Lia Fatir, aduh tadi thank you ya pausnya. Siapa tadi? Hai Kumbang. Enggak lah, kita semua sama. Iya, nanti jadi juri aku. Tunggu ya di MNC TV ya. Aku seneng deh kalian tuh nggak julid di sini. Semua komennya baik-baik. Iya, alis aku. Halo Jambi. Oh, suamiku aslinya Purworejo. Mama Purworejo. Papanya Medan. Marganya Marga Pulungan. Terus suamiku itu lahirnya di Jakarta, jadi nggak bisa bahasa Medan, nggak bisa bahasa Jawa karena dari kecil di Jakarta terus. Setelah menikah sama saya, ya tak ajak bahasa Jawa, karena kan saya kalau di rumah bahasa Jawa. Jangan aku wong Jawa. Aku bahasa Jawa, Rek. Ya, ini mudah-mudahan doain cepet panjang ya rambutku. Rajin merawat rambut jadi berkilau tuh. Rambutku mengkilat terus tiap hari. Aku tuh rajin aja merawat diri gitu loh. Kalau merawat diri itu tidak harus mahal ya. Yang penting kita rajin aja, konsisten gitu. Cek nggak suka nggak usah didelok. Kalau kita nggak suka sesuatu jangan dilihat daripada gibah. Ya kan, bener nggak? Nggak usah dilihat. Aku orang Jawa, tek ngomong di omah iki bahasa Jawa. Terus yang ngerti rak, tek aku masak iki tempe dikukus,
terus dipenyet pakai sambal klopo, gawe lentur, terus jangan lode, udah gitu urap-urap. Ya senenganku ngono kuwi, gak sing aneh-aneh. Aku Surabaya, Krian Sidoarjo, mamaku. Abahku ada Solonya, darah Solo. Tahu mas, tuh tahu nih telas, karek telur. Karena besok puasa jadi makan banyak aku tiap malam tuh. Makan tahu, makan susu yang low fat ya. Terus nanti apa lagi gitu. Terus nanti sahur. Jadi besok puasa tuh alhamdulillah perutku dikenyangkan sama Allah. Hah? Kenapa aku Bu Akpol? Mas Malik, duduk aku Bu Akpol. Bapak duduk aku. Nah, jangan bening karo botok urang enak jan. Jos gandos gue. Sama nek ngerti ilat tuh ilat Jawa. Dadine makame ku sing goleki kulupan, godhong ketelo, sambel klothok gitu enak. Lontong balap. Iya kan? Ya, sambal klopo mom. Mom JJ mantep jos gandos. Sopo ikan lawas? Andi, ya Allah, Andi masuklah dia. Dia di Palangkaraya, Andi ya. Palangkaraya bener gak sih? Terus koncoku mlebu kabeh iki. Lontong Kupang enak, ya Allah. Pokoknya kalau di Surabaya itu surganya makanan. Surabaya, Jogja, Solo, makanannya jos gandos. Iwak P, Wonokromo, enak iku, ya Allah. Tenan enak wis. Ngawur ae, aku duduk boneka ya. Iya, ini alisku. Tuh. Kenapa? Siapa ini? Sebentar. Ini nggak jelas-jelas nih ya. Bye. Ya kan? Nggak usah repot, langsung blok aja. Ngapain ribut? Ya toh? Kamu berhak ngata-ngatain, aku berhak punya jari. Blok. Ini tahu. Tahu. Aku yang gumun ya ndelok wong-wong ya. Mosok umurku 40, mbok padakno ambek umur 20. Umur 20 sik gadis. Terus aku wis duwe anak loro, ngeden anak loro. Piye to? Kok mikir. Ya, pasti beda lah. Mana sih? Belum. Lagi nyapa kalian semua. Dam. JJ bisa aja. Hai Mas Jakarta.
Krian hadir. Di Krian. Saya Krian metu KPI sahur. Aku sahur nasi, pakai nasi. Kadang-kadang nggak sahur, cuman susu aja. Masih rumah kemasan masih ada yang nempatin sekarang, yang minta dijagain budeku. Bang Tepuh, masih. Dam dam dam. Ya, ini siapa sih? Penasaran gue. Kok di sini pakai topeng? Bang Tepuh. Halo, halo. Iya, besok kan ayam mulbitnya kan 3 hari dari kemarin kan. Besok puasa lagi, hari ketiga. Iya, puasa. Ini puasa ayam mulbit. Dalam 1 bulan kan pasti ada ayam mulbit tuh 3 hari berturut-turut, gak boleh putus tuh gitu. Jadi setelah itu baru ke Senin Kamis. Kalau enggak lanjut puasa Daud. Puasa Daud tuh hari ini puasa, besok enggak. Hari ini puasa, besok enggak gitu. Diet ya. Aku pakai teh aja. Teh hijau. Sini, sini, sini. Ya Tuhan, anakku yang bontot nih loh. Pasti dia nggak mau tidur. Nungguin mamanya tuh, coba lihat. Dia naik sepeda di dalam kamar. Ih, sini coba lihat. Ini dada-dada dulu. Halo, sini. Sini. Nggak mau, malu dia. Mana, sini, sini. Lihat dulu, lihat dulu, lihat dulu. Mana? Tangannya, lepas tangannya. Halo. Hai. Anjing nih. Nih. Maunya udah habis, gak ada. Nih, tuh. Wow. Lihat mamanya dia senyum, gitu. Apanya? Iya, dia nggak mau bobo. Ini yang bontot ini. Hai, malam. Putraku 2, cowok semua. Iya. Alhamdulillah, terima kasih. Ya kelihatannya gimana? Asli nggak? Dilihat aja deh daripada nanti aku komen salah lagi. Mas Raffinya udah bobo, besok kan sekolah. Kalau adiknya pasti nungguin mamanya. 2, Mbak. Oh iya, aku pakai ini loh, lampu yang 125 di situ. Yang besar umur 9 tahun. Halo Batam. Beli aja di Tok-Tok, kan ada itu lagi promo. Yang lampu kecil itu loh Mbak, yang 145.
Dava. Hai Lampung. Pada ketinggalan ya. Ketinggalan info ya. Orang mah itu diomong, ini diomong, dikata-katain, padahal dirinya sendiri belum tentu baik, benar. Iya kan? I don't care. Aku hari ini mau pakai masker. Aku pakai masker wajah habis ini buat tidur sampai pagi langsung glowing. Besok Mbak, tungguin ya. Masih dong. Hei, atur nuhun. 2. Putra saya 2. Hai Rama. Tips nabung ya. Ya pokoknya sebenarnya sih sama aja dengan yang lain ibu lainnya. Jadi kalau gaji suami kita tuh berapa perak gitu, misalnya 4 perak ya dibagi 3 aja. Kita memang dapatnya nggak besar, dikit, tapi nggak apa-apa. Penting anak-anak kan safety gitu loh untuk keperluannya gitu. Terus nggak perlu membeli sesuatu yang nggak penting gitu, yang dibutuhkan aja. Tapi kalau untuk kayak perawatan wajah ya kan, terus kayak sampo, kayak hair tonic itu aku kayak lulur gitu. Lulur kan cuman murah ya, kalau di Bali ini kan gudangnya lulur ya, bagus-bagus. Harga 35 dapat lulur tapi kecil tempatnya. Itu bagus banget. Jadi ya pokoknya yang dibutuhkan aja kita beli, yang prioritas lah gitu. Kalau nggak prioritas nggak perlu gitu. Nanti aja insya Allah kalau ada rezeki lagi gitu. Pasti kalau suamiku dibagi 3 gajinya untuk anakku, Rafa, Rafif dan saya. Gitu. Ih, makin menyala. Enggak lah. Semakin bertambah umur ya semakin menua, itu udah pasti. Itu hukum alam, hukum Allah. Yang tua sudah pernah muda, yang muda mudah-mudahan bisa sampai tua ya kan. Aku aja masih pingin terus panjang umur, sehat gitu. Pipi ke dagu lancip amat ya, iyalah mbak, kan habis facelift. Kalau facelift kan ditarik semua otot-ototnya, gimana sih? Alhamdulillah baik canda, sama nih apa kabar? Oh iya, kalau kalau ini harus disimpan di bank kalau buat anak. Pasti itu mbak. Saya nggak punya asuransi, nggak pakai asuransi. Suami saya nggak pakai dan nggak punya asuransi. Suami saya hanya nabung gitu. Jadi ya pokoknya nabung, nggak pernah pakai asuransi dan belum pernah pakai asuransi. Gitu. Karena dulu kejadian orang kantor saya itu pakai asuransi, tiba-tiba uangnya nggak bisa keluar gitu. Ya saya melihat dari situ kan ada hikmahnya gitu. Jadi ya nabung aja. Kalau facelift aku di Bano Baji, karena hasilnya natural. Ini kan nggak dirubah wajahku, cuma ditarik gini tuh di Bano Baji. Dan aku kemarin berangkatnya sendiri, tapi aku pakai jasa My Venus
Aku skincare aku belum pakai krim malam, krim pagi tuh belum pakai. Aku hanya pakai moisturizer, sunblock, toner, terus facial wash, terus udah gitu serum, terus masker gitu. Saya nggak punya rumah di Jombang, Mbak. Jadi saya nggak pulang ke Jombang. Yes, Bunda Iti, nabung emas, yes, betul. Nabung emas, iya. Aku nggak peduli, karena aku mempercantik diri untuk suamiku. Anda komen yang Anda nggak suka dengan wajahku yang sekarang, nggak apa-apa. Yang penting Gusti Allah mengasihi saya, memuliakan saya, melimpahkan rezeki, memberikan berkah sama saya. Karena saya nggak pernah julid. Jadi, ya kan? Kalau saya gitu. Kalau kita nggak suka sesuatu tuh diam. Kalau saya gitu, saya diajarin abahku, papiku gini. Kalau nggak suka sesuatu diam, biar nggak gibah. Suamiku juga ngajarin gitu. Kalau kita nggak suka sesuatu, jangan diomong, diam. Itu malah nggak gibah. Tapi nggak sakit, itulah canggihnya. Jadi pasien tuh dibikin operasi, keluar nggak sakit, sampai penyembuhan total nggak sakit. Nggak tahu tuh kalau namanya istilah kedokterannya apa gitu. Pakai Hanasui, Mbak, perawatan bibir. Jadi orang itu mikir, jadi gini ya, mohon maaf ya sebelumnya, orang tuh mikir operasi plastik itu pasti ngerubah mukanya jadi kayak boneka, mukanya kayak boneka yang kenceng, yang kayak apa, kayak nggak begitu gitu. Ini hanya narik doang, set gini loh. Bukan yang tulang saya dipatahin terus giniin, terus jadi gini, terus gini, bukan gitu. Jadi ditarik aja gini gitu. Coba lihat Denada pakai facelift, berubah nggak muka Denada? Sarwenda facelift, berubah nggak? Nggak kan? Banyak kan artis sinetron yang facelift. Tidak, karena dia hanya mungkin daripada tarik benang, mendingan dia facelift. Karena sama, tarik benang kan begini nih. Set, gini kan. Nah, sama begini. Ini juga sama, tuh. Nanti ini 6 bulan, tirus lagi. Karena ini baru 2 bulan, lebih 10 hari. Betul Mbak Wina, jadi kenceng tapi nggak sakit. Nanti 6 bulan tambah tirus lagi ini. Saya juga nggak motong rahang karena dokter bilang bahwa rahangku ini sudah kecil gitu. Jadi tidak mau, jadi dokter di sana itu apa yang sudah bagus tidak akan dirubah. Walaupun kita punya duit, aku maunya gini, nggak bisa. No, no, jangan. Kamu sudah cantik. Misalnya seperti itu. Contohnya ya, saya mau liposaksen perut aja, dokternya bilang, eh eh, kamu perut kamu udah kecil, nggak ada lemaknya, jadi nggak perlu di liposaksen. Apanya yang diambil gitu? Ini Mbak Heni juga nanya berapa budgetnya facelift. Aku kebetulan Mbak Heni, aku itu eh, bukan apa namanya, aku memakai jasa agensi itu loh, My Venus. Jadi aku pakai agen My Venus. Jadi semua yang ngurusin. Kalau aku jujur ya, kalau aku sendiri aku pusing kalau di sana. Jadi aku pakai agen My Venus. Nggak apa-apa lah yang ngeluarin duit dikit ya gitu maksudnya. Jadi hotel itu sudah di booking kan. Terus kita mau konsultasi sama dokter sudah diaturkan jadwal. Terus kita pesawat penerbangan sudah diaturkan. Terus kita udah dijelaskan nanti kalau ditanyain di sana imigrasi sana kita harus bicara bilang apa. Udah dikasih tahu semuanya. Terus kita dapat dapat apa namanya, dapat kartu naik bis, dapat kartu apa namanya, kereta gitu. Kita dapat voucher juga di Young Living di sana di Korea, dikasih. Makanya aku senangnya gitu di agen My Venus itu. Nggak apa-apa lah kita keluar duit dikit ya. Yang penting aku bingung lihat orang-orang ini bingung nanyain bibirku. Bibirku nggak tahu apa-apain loh. Bibirku tipis. Terus kalau ada yang tanya, kenapa bibirnya kok tebel? Ya karena pinternya aku kalau pakai lipstick tak bawahin gini gitu. Jadi ini buat ibu-ibu, nggak ada filler Mbak Yulia, asli nih, lihat ya.
Jadi buat ibu-ibu yang bibirnya tipis, jangan sedih ya. Kalau pakai bibir, turunin ke bawah sini. Nah, di sini. Nah, supaya nampak nampak apa tebel gitu kan. Iya, saya nggak pakai filter ya. Ini saya nggak pakai filter ya. Saya pakai ini apa namanya lampu. Mbak, oplas apa? Ini Mbak, ditarik Mbak. Ini aja, ini sama double chinku. Ini diangkat double chinku. Ini kan tebel, jadi dibuang lemaknya yang di sini. Gitu. Waalaikumsalam. Mbak U dari zaman kecil sampai sekarang masih enggak lah semuanya juga cantik. Makasih Mbak Anggun. Kan udah dijelasin alisnya tadi. Ditangani oleh dokter siapa di sana Mbak terencana? Mbak Heni nanti DM Instagram aku ya. Nanti tak jawab, tak jelasin di sana, tak tunjukin semua dokternya. Ya, tak jelasin semua. Nah, Instagram aku Termatasari, nanti silakan nge-DM di sana. Nanti tak jelasin lagi ya. Gitu. Dengan dokter siapa gitu ya. Kalau di sini nanti jadi rame. Soalnya kalau tarik benang nggak ngefek sudah. Saya tarik benang udah turun lagi. Turunnya lebih kendor dari sebelumnya. Jadi aku bilang, kok tambah kendor sih perasaan kemarin tarik benang gitu kan. Dan aku kulitnya cenderung udah 5 bulan, 4 bulan udah turun lagi benangnya. Berarti kan kurang nyerep kayak ya. Jadi ya udahlah gitu. Aku juga izin sama suami juga boleh. Yang penting tidak merubah wajah saya. Ya kan? Ada orang bilang katanya ngerubah takdir. Ngerubah takdir kalau wajah saya tak ganti wajah laki-laki itu baru ngerubah takdir saya. Gitu kan. Oh, enggak. Saya benang ini kalau Pak Mata ini tahun 2018. Alhamdulillah masih awet, bagus. Ya udah kalau nggak ngenalin nggak usah nyapa. Ya kok bingung Mbak? Udah nggak usah dilihat ya. Aku nggak bingung kok Mbak, nggak Anda lihat Mbak. Yang penting suamiku cinta sama aku, hidupku bahagia lahir batin, walaupun hidup sederhana, yang penting aku nggak ada waktu julitin orang. Iya Mbak Heni, jadi saya kebetulan itu ada di klinik Banobaji. Itu ramenya bukan main. Jadi kalau aku nggak pakai agensi, jujur ya, aku mau ketemu dokternya ngantrinya nomor berapa ya, gitu loh Mbak Heni. Paham ya? Jadi kalau pakai agensi itu kayaknya aku udah tinggal duduk, ayo Kak Uut kita ketemu dokter ini, kita ketemu dokter ini gitu. Jadi aku tuh happy banget sama My Venus tuh. Oh iya, Dek 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 sama wisuda Mbak. Ya Allah, selamat buat Dek Sa, anakku lanang sing ganteng. Hai Mbak Cucu Fitria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Dek Sa wis gede rek saiki rek. Wis Joko. Muga-muga yo le sehat le dadi anak sing soleh, tak tungakno kok dadi bupati kono le. Bupati ndi le? Gunung Kidul ta? Jogja le. Apa ini? Enggak lah. Bantul, tak doain untuk Diksa jadi Bupati Bantul. Ya Allah, moga-moga sampean tuntun sampean bimbing Diksa ben dadi anak soleh jadi Bupati Bantul. Aku pernah bilang sama Bu Soimah,
tak doain nanti dek saya itu, nggak tahu ya, aku ngeliat wajahnya dek saya itu anaknya penuh kasih, ulas asih. Iya, saya syuting Mister Kontak TVRI pernah saya. Hai, Mbak Niken, terima kasih sudah follow aku dari 9 tahun yang lalu. Masya Allah. Terima kasih ya teman sosmedku. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tuh kalau kalian tanya ya, aku pasti jawab. Tapi kalau kalian sudah julitin, mohon maaf aku nggak jawab ya, mohon maaf. Sunscreen pakai ini, RH. Ini bener loh ya, aku nih nggak di endorse siapapun. Memang yang aku pakai ini aku pakai, pokoknya ini aku pakai, nggak di endorse. Aku mau ngasih tahu kalian aja gitu ya, biar kita sama-sama punya kulit wajah yang sehat ya. Jauhkan sana, jauh pergi, flag, oh flag, oh flag, jauh pergi, flag, oh flag, oh flag, ya kan? Lewat tak tutup begini, nah udah, dedek, tuh kan? Udah lama mbak, udah meninggal dokternya. Bisa, Mbak Yuli, bisa. RH untuk usia 30 bisa. Ada mbak, yang untuk belia ada juga. Ya kan? Ada mbak. Halo Taiwan, Masya Allah. Nggak kelihatan mbak. Mbak Henny nggak kelihatan tuh. Kan di sini tuh, di sayap. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan kan? Itulah canggihnya di Korea itu ya. Bisa kayak nggak kelihatan, saya juga bingung. Sampai nggak ngerasain sakit, saya bingung saya. Kalau ditanya sakit mana sama operasi sesar, sakit operasi sesar lah walaupun kita pakai yang itu, yang apa namanya, yang model bagus itu. Sakit lah. Bener gak bohong. Jadi kok sudah keluar nih habis facelift gitu kan. Hidung enggak ya, kasih tahu hidung yang dibenerin bulatnya ini, nih bulat ini, nih bulat disamain. Kalau ini enggak, ininya enggak. Ada yang komenin aku gini tau nggak? Merubah kodrat. Merubah kodrat itu, kalau saya merubah wajah saya menjadi seorang laki-laki, itu mengubah kodrat saya. Ngerti nggak? Kan saya tidak merubah apapun. Maksudnya kan saya cuma narik gini, sama aja. Ya kan? Tarik benang apa tujuannya? Mengencangkan kulit kan? Nah sama aja apa bedanya? Ya kan? Biasa. Kayak gitu. Jadi biar tahu gitu loh. Biar orang tuh nggak ngira, wah operasi nanti wajahnya kayak boneka. Yorak lah. Sugeng Dalu. Iya ditarik mbak. Ini pertanyaan bagus. Oh enggak, fat graft enggak. Saya enggak pakai fat graft. Saya memang sudah minta, saya enggak mau di fat graft. Aku nggak perlu jawab, tak tunjukin aja. Deloken dewe. Orang tuh merubah kodratnya itu, kalau saya merubah diri saya sebagai seorang laki-laki, itu baru saya merubah kodrat saya. Ya kan? Ya kan? Itu baru merubah gitu.
Oh, maksudnya Mami Princess sabar? Sabar gimana? Apa aku kurang sabar dari tadi nanyain semua skincare tak jawab semuanya? Hah? Emang? Sorry ya. Say goodbye. Bingung gue. Orang nanyain dari tadi aku. Gini loh ya. Merubah kodrat tuh gimana sih? Aku perempuan, tak rubah kodratku jadi laki, itu merubah kodrat. Orang laki-laki pengen dirubah seperti perempuan itu merubah kodrat. Ya kan? Paham enggak di sini? Alhamdulillah asli. Ya kan? Aku kalau yang sudah komennya sudah mulai teler-teler gini gelembing udah langsung thank you so goodbye. Bukan. Jadi jangan sampai Novita Sari sayang. Yang julid ini karena iri nggak punya bukan. Iri itu penyakit hati, ya kan? Bukan karena nggak punya bukan. Dia itu kurang bahagia. Kalau orang bahagia lahir batinnya, dia tidak ada waktu untuk julitin orang, ya? Ya bener nggak sih? Bener nggak sayang kayak gitu, ya kan? Ya kan? Ah, iya. Kalau kita, kalau semua di sini ya, yang dari saya start live tadi sampai sekarang, semua dimampukan sama Allah. Demi Tuhan, ini semua dimampukan sama Allah. Bisa makan semua, kita sama-sama makan nasi, makan tempe, makan tahu, makan ayam, itu sudah dimampukan. Kita bisa nyekolahin anak-anak, itu sudah dimampukan sayang sama Allah. Ya kan? Kadang-kadang kita tidak bersyukur sehingga kita itu gak bahagia lahir batinnya karena gak syukur. Akhirnya kita julitin ada orang gini. Dulu inget saya zamannya Sarwenda dihujat gini. Aku bingung, kalian menghujat Sarwenda tuh emang Sarwenda mau wajahnya seperti apa gitu kan? Emang Sarwenda bukan seperti boneka cheat atau boneka Jepang. Kenapa harus dihujat? Kalian hujat Sarwenda semakin makmur. Iya kan? Karena dosanya kalian ambil semua. Itu loh. Ya kan, kalau aku kan emang gak tak ladenin gitu loh. Aku tuh kalau kayak gitu aku gak mau ngeladenin, aku gak mau cari musuh. Iya kan? Kok bomber Mbak Yola? Ini kan alis asliku. Coba kalau orang bahagia itu kan relatif ya. Kalau kita bersyukur ya wis hidup kita sederhana ya. Kalau namanya bersyukur ya bahagia lahir batin. Alhamdulillah ya Allah, aku dikasih gaji suamiku 3 juta. Besok yang 500 dibuat bayar SPP, yang 500 buat token, yang 500 buat belanja, sisa 1,5 juta. Buat ini alhamdulillah ya Allah, suamiku sayang sama aku ya Allah. Alhamdulillah gitu. Bahagia kan? Bersyukur. Ya Allah, berikan rezeki suamiku ya Allah supaya gajinya bisa jadi 4 juta dari 3 juta 4 juta. Dinaikin lah sama Allah ya Allah, alhamdulillah, bersyukur. Ya hidupnya makmur, ya awet muda, anaknya sehat, suaminya sehat, iya kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya banyakin rasa syukur. Wis basa Jawa wis akeh ana nggonmu ngucap syukur ben lali carane sambat. Artinya banyakin syukur supaya lupa untuk mengeluh. Ya coba lah Mbak yang julitin siapa tuh yang habis facelift. Ya kan, Sarwenda digituin. Saya sampai baca sampai ya Allah, ini yang facelift ini Sarwenda nggak diapa-apain, ya kan? Padahal juga diapa-apain, no, ditarik facelift tok, ya udah dirubah wajah Sarwenda kok jadi omongan. Mereka ngomongin Sarwenda semakin dimakmurkan sama Tuhannya dia gitu, ya kan?
Hai Maryuni, apa kabar? Kemarin pulang ke Krian. Iya Mbak Indah, saya sudah 2 bulan 10 hari habis facelift Mbak di Korea. Saya 20 hari di sana. Ngapa ora iso dek ngapa aku bosok Jawa. Mayuni, saya ngefan banget lagi hamil. Oh Masya Allah aku doain ya. Buat Mbak Mahyuni yang lagi hamil, semoga Mbak Mahyuni diberikan kesehatan sama debaynya yang ada di kandungan, dijaga, ya kan? Semoga nanti diberi kelancaran sampai lahiran, tak doain normal, ya kan? Pokoknya sehat selalu buat Bumil dan dedek yang ada di kandungan ya. Pokoknya ingat Mbak Mayuni selama hamil tidak boleh makan di depan pintu ya. Pokoknya harus dijaga apalagi anak pertama ya. Sehat-sehat selalu buat Mbak Mayuni dan dedek bayinya di dalam kandungan. Tak doain nanti kalau memang lahir perempuan jadi anak yang soleha. Jika lahir laki-laki menjadi anak yang soleh dan berakhlakul karimah. Sehat selalu Mbak Mayuni. Dijaga ya, makannya juga dijaga. Jangan makan seafood-seafood ya. Pokoknya semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin matur nuwun Ilyus, salam sehat juga ya. Pingin ngomong langsung dong, gimana ngomongnya? Mohon angkat permintaan apa ini? Loh, ada La Sienta, masa nggak ada? Cari di itu ya, di Shopee. Emang nggak pernah rapi alisku. Aku emang begini aja, nggak suka rapi. Kalau rapi emang mau jadi pengantin. Iya Mbak, kalau ada komen Mbak ini tak jawab. Pokoknya komennya yang positif, membangun ya, gitu. Waalaikumsalam Niken. Saya nggak pernah rapi, Mbak. Saya apalagi rambut panjang, saya nggak pernah sisiran rambut panjang. Baru tak hapus pakai ini. Kak tipnya apa? Ya kan kemarin habis di facelift, Mbak. Saya nggak bisa Mbak, alis rapi nggak bisa. Terus juga apa namanya rambut itu, aduh rambut tuh saya kalau panjang tak kucel udah gitu aja. Nggak tahu, memang aku nggak terlalu, kecuali kalau saya lagi acara baru rapi gitu. Di rumah yang penting kan dikuncir aja kayak gini tak kuncir gitu kan.